Jadi saya pikir belum pernah ada pameran seperti Marwah ini yang mengikutsertakan 78 perempuan. Saya kira ini manifestasi yang perlu dicatat. Pelukis, apapun lukisan saya, bentuknya dan lain-lain, ini adalah saya, marwah saya, jati diri saya itu. Ini adalah kontribusi terbesar dari Atpora dan Amuba untuk negeri. Kalau memang dunia internasional hadir, kami mengundang duta-duta besar untuk menyampaikan ke negaranya bahwa di Indonesia banyak loh perupa keren. Pameran itu bukan di mana tempatnya, tapi gimana kamu bisa mendatangkan orang, itu aja. Jadi buat saya sekarang itu, saya nggak penting di mana tempat saya berpameran, tapi gimana saya bisa mendatangkan orang untuk hadir dan melihat karya-karya yang dipamerkan, itu aja. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin sebelum kita langsung diskusi publik dengan 4 narasumber yang luar biasa ini, saya sebagai moderator akan sedikit membahas soal latar belakang diadakannya atau dilaksanakannya diskusi publik yang berjudul Gerakan Perempuan Bicara. Apalagi ini bertepatan ya Mbak ya dengan HUT Kemerdekaan RI. Baik, jadi diskusi publik ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara pameran Marwah yang Bapak Ibu semua lihat lukisan-lukisannya sampai lantai 2 itu. Terus pameran Marwah sendiri merupakan sebuah pameran dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 dengan 78 karya dari perupa perempuan yang sekali lagi bisa Ibu dan Bapak saksikan dan nikmati karya-karyanya. Marwah pun menjadi sebuah landasan dan kesadaran untuk menempatkan pribadi-pribadi secara terhormat tanpa diskriminasi. Mengambil tema berbeda untuk bersatu, bersatu dalam perbedaan ini menjadi premis utama yang menjadi tema dasar dalam masing-masing karya yang ada di pameran Marwah ini. Dan dengan Marwah, perupa pun dapat berbicara tentang potensi perpecahan yang bisa terjadi dengan memberikan perannya dan betapa pentingnya hidup berdampingan, apalagi sebagai seorang perempuan. Nah, jika kita berbicara soal Marwah dan soal pameran Marwah ini, mungkin kita langsung saja ya, kita langsung diskusinya ini kita mulai. Dan kita mau nanya langsung nih ke Mbak Revoluta selaku ketua dari pameran Marwah ini dan juga founder dari Atpora. Apa sih Mbak, menurut Mbak ini tentang pameran Marwah seperti ini? Terima kasih Mbak Imana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang di diskusi siang menjelang sore. Pameran ini dirancang itu setahun yang lalu. Kebetulan memang digagas oleh Atpora. Atpora itu ada 2 orang, saya, Revoluta, dan Mas Eko Gandhi. Awalnya muncul Marwah itu sebenarnya kegelisahan aja sih, terutama dari saya pribadi tentang, saya dari 2016 deh, kegelisahan saya tentang perempuan itu terus ada. Jadi muncul tema Marwah ini, apa ya, suatu kegelisahan dari saya pribadi yang perempuan tuh sebenarnya punya kekuatan untuk apa namanya, merangkul, untuk memberi sesuatu ke masyarakat tuh lebih besar perannya, karena dia seorang ibu juga, dia juga lebih banyak bisa sosialnya juga lebih banyak mungkin ketimbang laki-laki ya, seperti itu. Jadi gagasan Marwah ini memang benar-benar dibuat sedemikian rupa. Makanya saya bilang ini bukan pameran biasa, ini seperti gerakan perempuan bicara. Karena memang pameran ini benar-benar dengan Mbak Ana selaku kurator itu benar-benar kita mulai dari nol saat saya punya gagasan. Lalu saya bicarakan dengan Mbak Ana dan kata Mbak Ana oke. Lalu saya buat open call gitu kan.
Setelah buat open call baru ada beberapa memang undangan sendiri gitu. Seperti itu sih Mbak Imana. Berarti sudah di prosesnya tuh hampir 1 tahun. Terus sekarang Mbak melihat hasil karya 78 perupa perempuan ini dan juga bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI ini, itu seperti apa sih pendapat dari Mbak Revo? Waktu saya lihat proses teman-teman lihat video teman-teman buat itu, saya bilang sama saya kok, saya bilang aduh mau nangis ya rasanya, mereka luar biasa membuat karya dengan video sendiri gitu kan. Kalau saya tidak bisa menghadirkan pameran yang layak ya, mungkin bagus itu buat saya sesuatu yang ini layaklah gitu, kayak saya tuh merasa berdosa sendiri gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak mengecewakan buat 77. Kenapa 77? Karena saya 78-nya saya. 77 perempuan perupa dengan apa yang sudah yang sudah Atpora dan Amuba lakukan di pameran ini, ya bisa membalas mereka yang sudah bekerja keras berkarya untuk di Marwah ini. Terima kasih Mbak Revo. Mungkin sekarang kita lanjut ya ke Mbak Ana Sungkar selaku kurator dari 78 perupa perempuan ini. Mbak, gimana sih proses kurasinya? Proses kurasi di pameran Marwah dan kenapa ini dikaitkan dengan momen HUT RI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah menempatkan diri. Ada yang dari Bandung jauh-jauh, dan Mbak Nunung saya yang tercinta ini sengaja tetap hadir di sini untuk memeriahkan pameran ini ya Mbak ya. Jadi suatu kehormatan, Ibu Karla juga luar biasa menempatkan untuk Mbak Revo. Terima kasih untuk mempercayakan saya menjadi kurator, dan Mbak Ina makasih. Dan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras sehingga terciptanya pameran luar biasa ini. Ya, proses kurasi ini saya benar-benar memilih 78 perempuan perupa yang luar biasa. Dan itu tidak gampang. Saya harus melihat rekam jejaknya, sepak terjangnya selama ini. Kan saya sudah mengatakan di katalog saya dengan panjang lebar, bagaimana banyak sekali legenda perupa Indonesia di sini yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini. Untuk proses kurasi, saya juga melihat dari perupa muda yang bergabung bahwa mereka ini mempunyai potensi yang besar, di masa depan akan sukses mengikuti jejak-jejak legenda yang sekarang ini. Jadi kurasi itu sangat ketat. Dari yang awal mereka mengirim saya narasi, sketsa tentang karya, dan itu sangat kami perhatikan. Kemudian bagaimana mereka mengirim video dan gambar dari awal berkarya sampai selesai, dan komunikasi dan konsultasi. Dan kaitannya dengan Hari Kemerdekaan ini, memang ini didesain oleh Mbak Revoluta dari Atpora untuk 78 Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini, dengan 78 perempuan. Perempuan-perempuan hebat yang ada di sini, semua mereka bekerja dengan benar-benar luar biasa. Saya sampai kaget gitu loh. Mereka totalitas menyuguhkan karya yang terbaik. Itulah mengapa 78 kemerdekaan Indonesia diartikan oleh Marwah, bagaimana Marwah dalam tafsir masing-masing seniman ini berbeda dengan visinya masing-masing. Kita dapat lihat kalau kita sambung dengan benang merah, terlihat bagaimana ini Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana perupa Indonesia maju dan tidak kalah oleh perupa luar negeri. Jadi ini adalah kesempatan untuk kedepannya akan berlangsung, mungkin penyelenggaranya orang lain atau siapapun. Saya rasa perhelatan ini tidak berhenti sampai di sini karena ini bagus sekali. Saya ucapkan selamat kepada semua perupa, terus berkarya untuk negeri merdeka. Mereka boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu.
Di ruangan ini ya, di ruang pamer ini kerasa sekali ya Mbak ya, energi dari 78 perupa dengan 78 karyanya gitu. Mungkin masih ke Mbak Ana, ada visi misi khusus nggak sih Mbak dari pameran Marwah ini, sebuah gerakan apakah ada sebuah gebrakan tersendiri atau seperti apa? Tentu saja pameran Marwah ini, Marwah yang ingin kami tunjukkan kepada dunia bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan berprestasi, tidak kalah dengan laki-laki, bahkan lebih. Seperti contohnya ada namanya Christine Aciu, itu karyanya laku dengan 16 miliar dan itu bukan laki-laki. Dalam seni kontemporer tidak ada, hanya perempuan. Jadi perempuan bisa berprestasi dan berjuang dan itu harus ditunjukkan. Jadi kita jadi perempuan harus kuat. Itulah yang saya bilang visi dari kita untuk membangun kepercayaan perupa perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Kita setara dengan laki-laki, bahkan kita bisa lebih dari perupa laki-laki. Ya, dan untuk misinya adalah saya ingin pemerintah lebih memperhatikan seni rupa Indonesia. Bukan seni rupa aja, karena kita lihatlah masalah moments trafficking, bagaimana perempuan diperlakukan tidak adil, itu adalah karena masalah ekonomi, masalah pendidikan. Saya ingin misi saya di sini dengan berkarya kita akan menyemangati perempuan Indonesia untuk berkarya dan berprestasi. Terima kasih Mbak, semangatnya membara ya, bertepatan dengan momen HUT RI ini. Ngomongin kalau berbicara soal perupa perempuan, mungkin siapa sih di sini teman-teman Bapak Ibu semua yang tidak kenal dengan Ibu Nunung WS, salah satu ikon perupa perempuan di Indonesia. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya izin bertanya kepada Ibu Nunung, bagaimana sih awal mula Ibu akhirnya menerima dan ingin terlibat di pameran 78 Marwah ini? Terima kasih. Sebelum ya lama ya, kalau Revo mengatakan setahun yang lalu, itu memang sebelum memang kalau ide sih mungkin sudah ya. Mbak Revo WA ke saya, Bu Nunung, saya mau rencananya mau mengadakan pameran perempuan, tapi belum menyebutkan 78, mengadakan pameran perempuan dalam rangka 17. Saya langsung salut kalau Anda bisa melanjutkan itu. Mengapa? Karena saya di masa muda saya, perempuan adalah sulit. Itu. Terus dengan berjalannya waktu begini ada 1 tambah 1 tambah 1. Akhirnya Revo mengadakan, Bu Nunung, rencana saya itu saya dukung penuh. Saya begitu. Tapi Bu Nunung ikut mudah-mudahan. Aku bilang gitu kan. Lu harus ikut ya, aku bilang begitu. Nah dengan begitu, jadi saya semangat. Artinya itu, lukis perempuan sekarang semangat ya. Terus jalan Revo, aku bilang gitu. Dan itu terima kasih dengan Revo, artinya bisa merawat atau care gitu ya dengan pelukis perempuan yang sampai sekarang dengan 78 perempuan dengan mudah. Undangan di Facebook ada ya. 1, 2, 3, 4, mungkin tidak ada 2 bulan, 78 penuh. Itu sudah dahsyat sekali buat saya. Gitu. Jadi terus Revo saya dukung, begitu saja. Kalau bisa disimpulkan salah satu hal yang akhirnya bersedia terlibat tuh karena memang semangat dari keperempuanannya itu sendiri ya Ibu ya. Mengingat juga kan Ibu tadi mendefinisikan pada masa muda dulu dianggap sulit gitu seperti itu. Lalu Bu Nunung melihat sekarang nih kan akan berjalan sampai tanggal 20 Agustus nanti, melihat pameran Marwahnya sendiri dengan mungkin beberapa teman-teman perempuan perupa yang hadir di sini, pendapatnya seperti apa?
bagus ya, saya baru sekarang ya datang, pembukaan tidak datang. Dan di dalam 78 pelukis perempuan, perupa perempuan maaf, tapi saya lebih senang pelukis ya, lebih gagah. Kalau saya mengatakan begitu. Apa? Enggak masuk yang patung. Perupa betul, sorry. Iya. Nah ini tadi kan agak mepet waktunya datang. Sebetulnya saya agak duluan datang mau mengamati satu-satu begitu. Tapi telat, tapi saya sudah cukup, ya bukan belum cukup sebetulnya mengamati via WA. Tapi saya ikuti itu apa problema dan lain-lain. Oh, begini toh. Nah, kan aku begitu. Terus dalam diri saya bertanya, lu ini sudah pelukis ya, sudah jam terbang lama, kok masih A, B, C, D, E, F, G pertanyaan di WA. Bu ini Mbak Revo ini. Ya gimana ini ya. Nah itu yang akan ingin saya, janganlah begitu. Kalau sudah tanda tangan, gue pelukis, ya itu urusan di belakang lah ya. Begitu. Jadi pelukis, apapun lukisan saya, bentuknya dan lain-lain, ini adalah saya, marwah saya, jati diri saya, itu yang saya anukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung atas tanggapannya terkait pameran marwah ini. Sekarang kita, oke boleh. Maaf pada dulu ya. Iya di sini. Perupa berarti ya, karena bukan seni lukis saja, kan ada instalasi, patung segala macam ya Bu Nunung. Ada video juga. Oke, mungkin sekarang kita lanjut diskusi ke Bu Carla sebagai penanggap dari diskusi gerakan perempuan bicara ini. Ibu izin saya bertanya, bagaimana menurut Ibu Carla nih kehadiran atau eksistensi perempuan Indonesia pada saat ini, khususnya di seni kreatif, khususnya juga apakah akan berpengaruh pada kemajuan negeri juga, apa seperti apa? Selamat sore semuanya. Menurut saya kita hidup dalam zaman yang boleh dikatakan gender ini adalah manifestasi dari semangat zaman. Saya masih ingat kapan ya Nunung yang saya tanya kepada Nunung, kenapa tidak berprotes kalau tidak diikut sertakan dalam pameran besar. Dan Nunung mengatakan, ngapain juga protes, itu it's di bawah dignity saya, lebih baik saya kerja aja. Dan sekarang di mana waktu itu memang tidak banyak pameran yang mengikut sertakan perempuan. Tapi tahun ini pameran perempuan kayaknya berlomba-lomba. Semuanya mau berpameran. Dan dengan 78 perempuan di pameran marwah, saya kira ya itu topnya udah dicapai ya. Ini adalah marwah. Tadinya mulai dari 2001 nggak ada satu pameran, kemudian lama nggak ada, lalu pameran besar tidak mengikut sertakan perempuan kayak Kias yang ke Amerika, lalu pameran Modern Indonesian Art di Amsterdam juga hanya beberapa, di Australia juga semuanya laki-laki yang ikut. Mulainya sebetulnya adalah ketika kami membuat buku untuk waktu itu kan penulisan sejarah seni rupa Indonesia
hampir tidak mengikut sertakan penulisan mengenai perempuan. Jadi saya dan teman-teman bertekad untuk membuat buku, yaitu Indonesian Women Artists, The Curtain Opens. Waktu itu orang bilang, oh nggak ada perempuan tuh yang bisa ditulisin. Tapi ternyata 34 kita dapat yang layak ditulisin. Itu tahun 2007. Kemudian lama tidak ada lagi pameran. Baru 2019 saya didorong oleh teman saya Indah Aryani. Ayo Bu, bikin lagi dong. Aduh capek ya, saya bilang. Cari duitnya susah. Ngumpulin karya juga susah, tapi akhirnya saya bikin. Itu adalah Indonesian Women Artists into the Future, mengenai perempuan muda yang berusia di antara 27 tahun dan 41 tahun. Dan buku itu dibantu oleh Cemara 6 Galeri Museum. Lalu nggak lama lagi ada pandemi ini. Saya bilang ke Ibu Indah, ini pandemi nih, apa kita nggak perlu bikin sesuatu nih? Ayo. Jadi kita memilih 10 perempuan perupa yang menurut kami banyak berjasa udah. Selected ya, 2019. Dan kami namakan Infusions into Contemporary Art. Kemudian saya melihat banyak pameran perempuan, ya ini ya itu, tapi ya masih mulai aja ya, pameran aja. Tapi pameran ini memang banyak yang benar-benar serius. Ada yang sudah established, boleh dikatakan, seperti Ibu Dolorosa Sinaga, Ibu Nunung yang sudah saya mulai mengikuti Ibu Nunung mulai tahun berapa tuh buku saya ya, 80-an ya, buku pertama mengenai perempuan Indonesia. Saya tulis dengan Mela Yarsma. Tapi ada juga yang muda-muda, yang visinya memang ada masa depan, ada teknologinya, ada sains yang menjadi art. Jadi saya pikir belum pernah ada pameran seperti Marwah ini yang mengikut sertakan 78 perempuan. Saya kira ini manifestasi yang perlu dicatat. Ya begitu aja. Terima kasih Ibu Carla. Berarti semangat keperempuanannya lagi-lagi sekarang sudah bisa dibuktikan juga ya Bu ya. Kehadiran perupa, perempuan, pelukis perempuan itu sekarang sudah bisa dilihat oleh mata dunia, seperti itu mungkin ya. Saya nggak tahu ya apakah mata dunia ya. Paling Amin. sedikit di Indonesia. Selanjutnya ini pertanyaan untuk semua, mungkin aku ke Mbak Revo dulu. Menurut Mbak Revo, apakah pameran Marwah ini akan memberikan kontribusi dalam memajukan perupa perempuan Indonesia pada khususnya? Pasti ya, karena dilihat animo masyarakat yang begitu antusias sekali, pasti pengaruhnya sangat besar ya. Kayak tadi ada pengunjung yang saya tanya datang tahu dari mana, dari medsos gitu. Jadi banyak yang kebetulan saya tiap hari di sini saya tanya, mereka malah tidak tahu tertarik datang, yang tadinya tidak, maksudnya nggak ini dengan lukisan segala macam, akhirnya tertarik karena postingan-postingan medsos yang begitu banyak. Itu juga
sangat ya gitu. Nah dengan begitu kan karya-karya teman-teman perupa itu dilihat sama masyarakat, itu juga sangat berpengaruh kan. Ya semoga memang pameran ini banyak dilihat, banyak diminati, terus banyak orang makin banyak melihat, tentu kontribusinya makin banyak untuk perupa-perupa perempuan tentunya Mbak Amina. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya ke Mbak Ana. Pertanyaan masih sama, apakah pameran Marwah ini akan memberikan kontribusi dalam memajukan eksistensinya, mungkin ya eksistensi para perupa perempuan di Indonesia sendiri? Terima kasih Mbak Ima. Menurut saya kita kalau lihat dari display pada pameran ini luar biasa. Kerja keras dari Adpora dan Amuba, terima kasih. Ini desainnya keren dan tidak biasa. Dan karya-karyanya juga bagus-bagus semua. Dan sudah ada yang laris, saya harap laris semua. Ini adalah kontribusi terbesar dari Adpora dan Amuba untuk negeri. Kalau memang dunia internasional hadir, kami mengundang duta-duta besar untuk menyampaikan ke negaranya bahwa di Indonesia banyak loh perupa keren. Ya, jadi untuk itu kontribusi yang tertinggi, yang terbesar adalah kita terus menyuarakan perupa perempuan terus maju dan terus membuat pameran yang lebih keren dari ini lagi. Selamat berkarya. Amin. Terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Mungkin sekarang saya mau ke Bu Nunung juga nih. Izin ya Bu. Izin Bu, bagaimana menurut Ibu gerakan perempuan bicara melalui pameran Marwah ini? Ini kan seperti seolah karya ini kan seolah menjadi isi hati, isi pikiran atau isi apa yang dirasakan oleh para perupa dalam bentuk media yang berbeda-beda. Nah menurut Bu Nunung sendiri, bagaimana menurut Bu Nunung gerakan perempuan bicara melalui pameran Marwah dalam perspektif seni rupa di Indonesia? Terima kasih. Ini suatu pameran yang dahsyat bagi saya. Kedua, penataan displaynya juga Yahud. Nah, karyanya saya belum melihat semua, tapi bagus juga. Satu yang kalau ini tadi udah berbicara tentang bagaimana melangkah ke dunia tetangga. Kita dulu ke Malaysia juga begitu juga, tapi akhirnya juga sampai. Yang di sini yang diperlukan barangkali bagaimana seorang perupa perempuan ini di dalam benaknya membicarakan apa dan apa yang mau dibicarakan. Saya kira itu yang menjadikan sebuah pertanyaan ya, yang nanti kalau kita ketemu dan siapa yang harus apa. Begitu saya kira. Jadi dengan pameran Marwah ini saya yakinnya semua seniman sudah sampai ke sana. Bagaimana membangun atau mengolah sedikit pemikirannya, itu yang penting saya kira. Karena itu sebuah pertanggungjawaban karya. Jadi kita berbicara seorang perupa perempuan itu tidak bicara dengan lidahnya, tetapi bicara dengan karyanya. Apapun bentuknya, itu adalah marwahku. Seperti. Oke, super sekali. Oke, mungkin Bu Karla apakah ada tambahan bagaimana menurut Ibu sendiri dalam gerakan perempuan bicara melalui pameran Marwah ini? Menurut saya, seperti saya sudah katakan, energinya luar biasa besar. Tapi kalau mau lebih ke depan, sebaiknya perempuan tidak hanya
membicarakan dirinya sendiri. Tapi apa yang dialami bisa diperlebar ke dunia, ke isu dunia, ke bumi, dengan visi ke depan. Dan ada beberapa di pameran ini yang memang sudah ke sana. Memang barangkali perempuan itu masih lebih muda ya, karena dia visi ke depan udah ada. Kalau yang udah ya di atas, udah senior, ya udah mapan di comfort zone-nya. Jadi kalau memang mau ke dunia, kalau kalau dunia mau melihat ke sini, ya sebaiknya perempuan itu membidik juga ke isu-isu dunia dan tidak hanya ke dirinya sendiri. Itu aja. Terima kasih Bu Carla. Oke. Mungkin sekarang pertanyaannya untuk keempat narasumber yang berada di depan ini, bagaimana atau ada kesan dan pesan gak sih dengan pameran Marwah ini? Mungkin dari Mbak Revo dulu. Kesan dan pesan untuk pameran Marwah ini, ya semoga kedepannya lagi perupa-perupa perempuan Indonesia bisa lebih berkembang, lebih punya berkaryanya itu bukan hanya sekedar mengikuti tren, bukan sekedar lagi apa yang lagi booming sekarang, tapi lebih ke pemikiran. Makanya sendiri di Atpora sendiri, kenapa saya bilang saya bukan komunitas atau kelompok, saya hanya membangun ruang sebenarnya di garasi rumah saya yang kecil. Itu untuk kita diskusi, untuk kita lebih lebih memunculkan ide-ide atau karya-karya yang lebih bisa menjadi orang yang tidak terpikir menjadi bisa menginginkan ide-ide yang lebih besar lagi sih, seperti itu. Terima kasih Mbak Ima. Jadi kesan saya untuk pameran Marwah ini luar biasa ya, karena Bu Carla, dari awal saya sudah menerangkan, membagi pemikiran saya kepada semua perupa, untuk ini Marwah ini sesuatu yang keluar, bukan diri sendiri. Tapi saat mereka berkarya, saya tidak bisa menahan semua nafsu, pemikiran dari pribadi itu tidak bisa kita pisahkan gitu. Saya sudah ingatkan berkali-kali, tolong Marwah keluar, bukan ke dalam. Saya sudah terangkan berkali-kali. Jadi berkarya itu memang saya bebaskan, tapi terus saya kasih penjelasan bahwa kalau sebenarnya saya akan ngasih bocoran ya. Kalau ke dalam itu sudah dilakukan oleh Harkat ya, pameran sebelumnya. Saya sampai menjelaskan seperti itu. Tapi Marwah ini keluar. Kita harus keluar, kita harus memperhatikan isu-isu tentang lingkungan hidup, kesetaraan gender ya, keberagaman, malah terus tentang bagaimana penindasan diskriminasi antara ras dan golongan yang terus terjadi di Indonesia. Sekarang ini lebih parah ya. Jadi itulah yang saya kemukakan pada mereka semua, tapi memang saya kembalikan lagi. Itu susah dipisahkan dari ranah pribadi, ranah domestik. Jadi saya harap ke depan perempuan-perempuan perupa Indonesia untuk terus lebih berprestasi. Karena apa? Kita perempuan mempunyai kelebihan dibandingkan laki-laki. Kita bisa melukiskan tentang perasaan kita yang sensitif. Laki-laki perupa tidak bisa melukiskan perasaan perempuan yang sensitif. Jadi itu harus digarisbawahi. Demikian Mbak. Kesannya itu baik ya, baik sekali bagi saya.
secara pribadi dengan pengalaman saya yang udah lama ya begitu, sekarang ini dahsyat sekali. Misinya itu untuk pameran ke depan, katakannya itu pameran atau melangkah ke tetangga, itu saya pikir tidak bisa hanya dipasrahkan atau dikembalikan kepada perupanya, tetapi juga ada kerjasama seperti Mbak Ana sebagai kurator dan Mbak Revo sebagai penggagas ini, dan sponsor terus terang yaitu otomatis ya, ini itu ada lagi yang seksi, itu ada lagi. Nah itu makanya saya pikir dengan 78 perupa perempuan ini merupakan start untuk kita melangkah ke depan, bahwa Indonesia ada perempuan pelukis perupa dan lain-lain seperti ini. Itu kesan saya. Jadi jangan sudah ini terus gitu ya, gitu. Ya coba untuk, karena ini sudah kita sudah muncul karya kita, visi kita, dan apa yang ada di dalam perupa perempuan di sini. Jadi ya komunikasi dengan ini tadi, bagaimana melangkahkan kaki ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung. Boleh dilanjut Bu Carla. Bu Carla, pesan dan kesannya dengan hadirnya pameran Marwah ini. Saya kira pameran Marwah ini bisa memicu interest perempuan untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi saya kira memang semua juga berakar dari pengalaman diri. Tapi bagaimana pengalaman itu bisa diperlebar ke dunia, ke isu-isu yang memang sedang bukan tren tapi sedang penting sekali. Jadi kalau kita ngomong hanya mengenai vagina atau apa gitu, saya kira kurang ya. Kita harus melihat tuh kenapa dan apa. Di tahun 2019 kami bikin pameran dengan Ibu Indah mengenai perempuan perupa yang muda. Dan visi ke depan mereka luar biasa. Dan saya kira boleh dicontoh. Bukan hanya, jadi memang mulai dengan dirinya tapi keluar jadinya. Isu-isu yang bukan hanya mengenai isu gender atau apa itu. Gender itu adalah persamaan. Persamaan tidak selalu harus diucapkan kita tuh sama dengan laki-laki atau apa. Just do it. Kalau sudah berbuat, nggak usah ngomong lagi. Itu aja. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi just do it ya. Persamaan tuh bukan berarti mendiskriminasi, mungkin seperti itu. Baik, mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan kasih 3 penanya mungkin yang akan dijawab langsung oleh para narasumber di depan ini. Boleh, ada yang mau nanya? 1, 2, 2 dulu aja Mbak. Oke ya, berarti langsung dulu aja ya. Kak, ada mic. Yang Ibu baju merah itu. Oke. Silakan Ibu sebutkan nama, dari mana, dan akan bertanya kepada siapa. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Senang sekali saya bisa hadir di sini dan ini diskusi yang luar biasa. Saya pikir penting ya untuk kita semua perempuan gitu. Nama saya Nuning Damayanti. Saya salah satu seniman yang ikut berpameran juga di sini dan saya juga pendidik. Saya mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Ya, saya ingin menanyakan khususnya kepada Bu Carla sebagai seorang kritikus dan seorang kurator juga ya di masa lalu sampai sekarang tetap eksis. Saya ingin menanyakan apa sih keberbedaan dari karya-karya seniman perempuan dengan seniman laki-laki? Apa kekhususannya? Apa perbedaan yang paling menonjol dari karya laki-laki dan karya-karya perempuan? Itu saja pertanyaan saya pendek. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunik. Mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu Mbak? Langsung saja ya, silahkan. Pertanyaannya apa sih keperbedaan karya dari perempuan dan karya dari laki-laki? Saya kira kita nggak perlu membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan dalam karya. Berkarya aja sudah cukup. Itu tergantung dari personalitas artis yang membuatnya. Apakah dia merasa dirinya perempuan yang minder atau dia merasa dirinya person seperti siapapun. Jadi saya nggak mau membeda-bedakan seperti itu. Makasih. Terima kasih. Gimana Bu Nunik? Boleh. Kak ini ditambahkan mungkin. Nuning, aku memperkaya saja supaya kita nggak berhenti pada jenis kelamin gitu. Jadi gini, kalau dipikir-pikir semua medium yang dikerjakan oleh laki-laki kita kerjakan juga ya kan? Oke, kita sepakat ya, one premise. Yang kedua, kalau kita mau mendorong lebih ekstrim, ada nggak sih ciri dari karya perempuan? Bisa ada, karena tidak akan dikerjakan oleh perempuan laki-laki, yaitu ngurus benang. Oke, I'm serious. Tetapi ketika fiber art itu kemudian menginspirasi estetika baru dalam 2 dimensi dan 3 dimensi, mereka kemudian nyemplung ke urusan-urusan perempuan nih, medium ya, urusan-urusan kain, benang, haken dan segala macam. Dan identitas itu mengangkat kerja-kerja craft yang hanya dibuat oleh perempuan menjadi setara dengan karya seni. Jadi ada banyak sebetulnya yang bisa kita tarik sebagai pengetahuan, karya seni yang kaya yang dikerjakan oleh manusia dengan kelamin yang berbeda tetapi pengalaman rasa berbeda. Karena dalam konteks fungsi sosialnya kita belum bisa keluar dari beban domestik ya. Karena apa? Itu juga nggak usah dilihat sebagai beban ya. Karena kalau kita tidak mengurus keluarga, kita akan menistakan bahwa kita adalah mata rantai kehidupan. We are the change of life. Kan? Kita mengurus yang tumbuh, kita mengurus, memelihara, membuat it's domestic. Tetapi kita bisa mengajak mereka nih, laki-laki ini liberated. Lihat Syakib, bagaimana dia mendukung istrinya untuk berkarya. Ya, jadi aku pikir damai-damailah kita daripada kita berantem kan ya Carla ya.
Ini pun begitu, dia liberated. Teman suami saya tidak keberatan, saya tidak pernah memanggil dia suami saya. He is my roommate. Oke, jadi kita punya ruang sendiri-sendiri. You are my husband, but I don't give you coffee. Gitu. You make your own. You can make one for me. Gitu. Ya. Anyway, itu saja sih memperkaya. Terima kasih. Karena saya tambah ya, tadi Dolorosa menyebut rasa ya, dan memang rasa pada perempuan itu lebih kuat. Kalau kita melihat karya video instalasi upamanya yang Indah Arsyad, ya. Video instalasi yang dibuat seorang laki-laki biasanya keras, strong gitu. Tapi kalau di perempuan bisa yang ada rasa, kita melihat sedikit estetik, softness, dan saya kira rasa itu sangat penting. Ya, sedikit saja. Saya setuju sekali Bu Carla ya tadi bahwa ada sesuatu yang dimunculkan oleh perempuan itu softness itu ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang lebih halus cara menyampaikannya, lalu bercerita. Saya melihat kekuatan dari karya-karya perempuan itu naratif, menceritakan dirinya sendiri, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial di luar domestiknya itu sendiri. Dan sering sekali perempuan sih curhat saja gitu ya, karyanya curhat. Tapi buat saya mungkin itu menjadi kekuatan perempuan yang berbeda dengan laki-laki yang memang hidup di luar domestik gitu. Mungkin itu ya, saya mungkin betul atau tidak apa yang saya sampaikan. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya melihat dari mahasiswa-mahasiswa juga seperti itu Bu. Kebanyakan perempuan tuh curhat, mahasiswa perempuan itu. Aku lagi sebel nih sama ayahku. Jadi dia menceritakan pengalaman dia dengan ayahnya, interaksi sosial dengan ayahnya. Tapi laki-laki jarang sekali yang bicara itu. Laki-laki lebih banyak bicara, wah aku lagi gak suka nih sama Jokowi, lagi gak suka nih sama, banyak sekali hal-hal yang di luar rumah gitu. Untuk anak laki-laki, mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Jadi saya pikir tadi ya, rasa perempuan dan kekuatan perempuan itu justru bagaimana dia menceritakan pengalaman dirinya sendiri. Terima kasih Bu Carla. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nunik. Seru ya diskusinya ya Mbak. Tadi laki-laki sebelah sana Mas, punten. Boleh sebutkan nama dan pertanyaannya untuk siapa ya Mas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrudin, saya perupa juga pendidik seni. Saya ingin bertanya kepada Mbak Repo, Mbak Ana, dan Ibu Carla. Yang pertama ke Mbak Repo dulu. Saya mungkin berpikir lebih jauh daripada event ini. Ini sebenarnya bukan event biasa kalau menurut saya. 30 tahun berkarya itu ya memang sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana event-event itu diselenggarakan. Menurut penilaian saya, ini bukan sekedar event tetapi sebuah gerakan protes di mana pada saat ini jumlah perupa dengan ruang pamer itu sangat terbatas, khususnya di Jakarta ini. Apalagi ruang-ruang rupa itu sudah mulai mengenakan biaya tarif sewa dan sebagainya. Nah ini juga buat para perupa menjadi sebuah kendala. Jadi menurut saya ini sebuah gerakan yang harus dilanjutkan. Bukan gerakan hanya sekedar memamerkan karya-karya seniman perupa wanita yang sudah punya nama, tapi ini sebuah gerakan protes di mana bisa kok pameran di ruang-ruang publik. Artinya apa? Kita harus melihat lebih jauh, di mana mungkin ibu kota akan pindah ke IKN, sehingga banyak gedung-gedung pemerintah, aula-aula pemerintah yang bisa digunakan untuk ruang-ruang pameran seni rupa. Pertanyaan saya kepada Mbak Repo adalah,
apa yang akan dikerjakan oleh Adpora ke depan. Moga-moga IKN pindah sehingga banyak ruang-ruang publik yang sebenarnya itu ruang yang dibangun oleh pajak kita. Sehingga tidak perlu diketok dengan sewa sehari segini. Sedikit cerita, saya mempunyai pengalaman yang begitu nggak bisa dilupakan. Saya udah packaging karya, tiba-tiba 2 minggu keluar tagihan dengan uang sewa 15 juta satu hari. Di ruang pamer ring 1. Ya itu, jadi ini saya sangat pendukung sekali. Pertanyaannya aja, what next? Apa yang mau dikerjakan oleh Adpora? Untuk Mbak Ana, saya masih ingat ada seniman perupa wanita di Bali, namanya Mbak Murni, di mana dia hidupnya itu mengalami satu kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi dia di dalam karya-karyanya mencoba menginspirasi apa yang dia alami jangan sampai terjadi kepada wanita-wanita yang sudah memiliki suami dan sebagainya. Nah, kenapa yang sebenarnya itu bagaimana Mbak Ana sebagai kurator memberikan influence, memberikan dorongan agar seniman-seniman yang karyanya sudah sangat terkenal juga menyelipkan konten-konten pesan di balik karyanya sehingga publik yang datang itu bisa terinspirasi, bisa bermanfaat dan bisa menalarkan sesuatu yang bagus. Bagaimana strategi Mbak Ana sebagai kurator ke depannya? Tentu satu lagi untuk Mbak Carla. Dalam komponen seni modern itu ada yang sebut 6 komponen, yaitu yang pertama art dealer, galeri, kolektor, kemudian perupa, dan satu lagi kritik. Nah saya mengamati sejak tahun 90, kritik itu hampir sama sekali tidak terdengar. Kita melihat bahwa ada satu karya perupa di Bentara Budaya Jakarta, itu yang menjadi bahasan sampai 3-4 kali di Kompas. Saling bersaut-sautan kritikus itu. Nah, kenapa apa kritikusnya sudah nggak ada sama sekali di event ini? Atau bagaimana Mbak Carla bisa menghadirkan kritikus seni di dalam event ini? Kira-kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Safrudin. Ini kita rangkum ada 3 pertanyaan untuk Mbak Revo, Mbak Ana, dan Bu Carla. Mbak Revo dulu mungkin ya. Tadi pertanyaannya kurang lebih, ini katanya bukan sebuah event tapi sebuah gerakan protes dengan minimnya ruang rupa. Nah kira-kira nih dari Adpora sendiri ke depannya setelah ibu kotanya pindah ke IKN akan ada kegiatan apa? Dan mungkin lebih ke keresahan perupa yang selalu ada bayar-bayar kayak gitu Mbak. Mungkin yang Mas Safrudin bilang itu benar. Itu sebenarnya post blok itu juga menjadi suatu kemarahan saya sendiri. Curhat. Ya, karena awalnya 78 perempuan perupa tuh ada di suatu tempat di ring 1, saya rasa nggak perlu saya sebutkan namanya. Dan sudah ditandatanganin oke oleh kepala museumnya. Tiba-tiba dibatalkan, harus digeser bulan karena pemerintah mau pakai gitu kan. Lalu kita digeser ke suatu tempat dan di suatu tempat itu dengan jelimet gitu yang membuat saya marah gitu kan. Buat saya apa sih gitu loh, orang apa sih kita mau bikin sesuatu yang besar kok dipersulit gitu kan. Jadi akhirnya saya menemukan tempat ini dan bukan hal yang mudah juga saya mendapatkan tempat ini. Karena di sini sangat-sangat juga mahal berbayarnya, lebih mahal mungkin dari tempat yang pertama dan kedua yang saya tawarkan. Tapi itu juga menjadi suatu mungkin kemarahan saya sendiri, pasti saya bisa dapetin tempat ini dengan saya bergening dengan apa yang saya buat gagasan tentang marwah ini. Akhirnya saya ketemu dengan orang post blok, awalnya ditolak karena nggak ada tanggalnya nggak pas dan segala macam. Akhirnya saya bilang siapa sih sebenarnya yang mimpin di sini gitu kan. Akhirnya saya ketemu dengan manajer di sini. Akhirnya saya menjual konsep gerakan marwah saya ini ke mereka dan saya menjanjikan bahwa ini pameran besar, bukan pameran biasa. Karena saya mengumpulkan 78 perempuan ini bukan hal yang di seluruh Indonesia. Akhirnya dari post blok setuju, oke. Tentu ada bargainingnya misalnya dengan tiket, dengan lain-lain. Tapi ya intinya gini,
apapun sebenarnya apapun dapat kita lakukan. Kalau kita punya tekad, kita punya konsep yang jelas, dan kita bisa menginikan ke mereka dengan apa gagasan-gagasan kita. Karena itu sudah saya lakukan itu dari tahun 2021 juga saat saya bikin Jiwa Merdeka. Saya bikin 4x20 meter di masa pandemi, nggak ada juga orang mau kasih sponsor. Tapi saya yakin ya jalan aja. Makanya tadi juga ada yang bertanya ke saya, gimana semua berjalan. Saya juga nggak tahu gimana semua berjalan. Yang saya tahu adalah saya yakin dengan apa yang saya lakukan dan saya pasti akan ketemu jalannya. Semua apa yang saya lakukan dari Adpora berdiri dari 2001 Jiwa Merdeka, saya juga nggak tahu. Saya cuma waktu itu bertanya ke Mas Eko, kalau saya nggak dapat sponsor, uang saya 15 juta cukupkah? Saya bilang cukup, padahal nggak cukup sama sekali. Tapi akhirnya berjalan juga dan lahirlah Jiwa Merdeka 4x20 meter di Museum Nasional. Dan alhamdulillah saya disupport sama teman-teman saya yang luar biasa tanpa bayaran. Nah itu yang saya maksud adalah saat itu juga saya marah dengan teman-teman saya perupa yang sekeliling saya tuh kerjanya mengeluh aja gitu. Jadi saya pernah ada seseorang pernah bilang sama saya, Revoluta, pameran itu bukan di mana tempatnya, tapi gimana kamu bisa mendatangkan orang, itu aja. Jadi buat saya sekarang itu, saya nggak penting di mana tempat saya berpameran, tapi gimana saya bisa mendatangkan orang untuk hadir dan melihat karya-karya yang dipamerkan, itu aja. Oh, kalau Adpora ke IKN kayaknya masih terlalu jauh ya. Saya belum ada berpikir, kemarin sih juga ditawarkan sama sama seseorang untuk di sana. Tapi jujur untuk saat ini mungkin berapa tahun mungkin ke depan saya tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Saya masih punya tanggung jawab ke anak perempuan saya yang masih masa remaja. Karena buat saya keberhasilan itu bukan keberhasilan dalam diri saya itu saya tidak boleh egois. Berhasil itu harus punya keseimbangan. Karena saya orang yang perfect banget. Saat saya membuat sesuatu, saya harus hadir dan ada di situ. Jadi untuk sampai keluar kota apa IKN, saya harus meninggalkan keluarga sama seperti saya zolim ke anak saya dan keluarga saya. Dan saya belum ada di situ. Seperti itu sih. Jadi untuk sementara buat saya Jakarta ini sendiri masih banyak ruang-ruang yang masih harus digarap. Terutama mungkin habis ini saya proses untuk tunggal saya di ruang publik. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu sekalian. Gimana Mas? Sudah cukup? Oh. Itu Mas pakai mic. Jadi kalau ibu kota pindah, di Jakarta kan banyak gedung-gedung kosong tuh. Okay. What's next? Adpora mau ngapain gitu? Saya belum tahu Mas Safrudin Adpora mau apa. Karena sebenarnya ada proyek kita yang tertunda yang tapi sampai sekarang saya itu tipe orang yang saat saya melakukan sesuatu saya harus tahu goalnya di mana dulu nih gitu. Dan ada satu proyek yang sampai sekarang itu sebenarnya udah 3 tahun tapi saya belum ketemu goal dari apa yang saya mau lakukan itu saya belum ketemu gitu kan. Nah di Marwah ini dari awal saya sudah tahu dengan apa yang saya sudah lakukan dan saya tahu goalnya di mana. Jadi buat saya tidak meraba di Marwah ini. Dan saya tidak pernah melakukan sesuatu pekerjaan dengan meraba. Seperti itu. Jadi saya belum tahu mungkin buat teman-teman kali Mas Safrudin banyak ruang-ruang yang mestinya bisa dipakai, bisa bernegosiasi, asal punya sesuatu yang bisa ditawarkan, menarik. Bukan hanya maksudnya konsep pamerannya kah atau sesuatu yang menarik pasti banyak ruang-ruang di situ. Tapi kan banyak kan teman-teman itu kesulitan karena hanya berpameran ala kadarnya. Nah itu yang akhirnya teman-teman kecewa ya akhirnya dapat lagi tempat di situ lagi. Oh ternyata di situ gratis ya di situ lagi. Padahal banyak tempat-tempat bagus gitu kan.
yang bisa dibangun. Nah, kembali lagi bicara dana, saya bangun setiap saya bikin suatu kegiatan termasuk ya Atpora ya, bikin suatu kegiatan entah itu Jiwa Merdeka, Harkat atau Indi atau Marwah ini sendiri. Benar-benar juga memang kita tidak tahu ya dananya dari mana, tapi kita mencoba dan kita yakin kita bisa melakukan gitu kan. Ya itu lagi, kembali lagi, seorang perupa tidak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Kita memang harus mensonding orang lain untuk membantu di acara kita, itu aja. Jadi kalau dibilang Atpora itu IO, saya bilang salah, saya bukan IO, saya hanya penggagas. Lalu saya mengajak IO seperti Amuba untuk bekerja sama saya untuk membantu untuk di sini, untuk membantu cari sponsor dan lain-lain sehingga saya bisa menyelenggarakan pameran yang bagus dan orang bisa melihat. Omong kosong kita bisa menyelenggarakan pameran bagus kalau kita tidak punya uang, itu aja. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Aman Mas? Aman. Jadi belum bisa meraba gitu kan. Yang kan ya harus terkonsep dan segala macam. Mungkin sekarang lanjut ke Mbak Ana. Mbak Ana sebagai seorang kurator, terus kata ini menyinggung salah satu perupa perempuan di Bali ya Mas ya. Nah, Mbak Ana sendiri bagaimana sih caranya untuk memberikan dorongan atau influence kepada perupa khususnya perempuan untuk bisa menyelipkan konsep pesan yang akan disampaikan ya, seperti itu katanya. Terima kasih Mbak Ima, makasih Mas Safrudin untuk pertanyaannya. Saya sangat prihatin yang menimpa Mbak Muni di Bali, saudara kita tercinta. Dan itu banyak terjadi, malahan waktu saya menguji S1 Mbak Dolo, itu juga sama perupa patungnya itu juga diperkosa. Jadi hal ini banyak terjadi di Indonesia, mungkin di dunia sangat menyedihkan, kita perempuan lemah diperlakukan tidak adil. Tapi satu yang saya ingatkan, kalau ada tetangga orang lain yang mengalami serupa, cepat laporkan ke polisi dan bukti-buktinya itu disimpan untuk dijadikan pembuktian. Orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan kepada seluruh seniman, saya yakin tidak ada seniman perempuan atau laki-laki yang berkarya tanpa meninggalkan pesan. Semua ada pesan di balik karyanya. Mereka berbicara dengan karya. Apakah itu kekerasan akan terjadi lagi? Tidak. Tidak boleh ada kekerasan apapun di bumi Indonesia tercinta ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk terus menyuarakan bahwa kita perempuan adalah sama. Kita mengangkat harga diri kita untuk selalu saling menghormati dan menjaga marwah kita. Jadi tolong setiap berkarya, saya tahu kita tidak mungkin berkarya tanpa meninggalkan pesan. Pasti ada pesan. Entah pesan itu untuk membangun semangat generasi muda, apakah itu pesan untuk membangun negeri ini, kita terus pesan. Seperti zaman kemerdekaan itu juga seniman menyuarakan, menyemangati rakyat dengan karya-karyanya. Dan hari ini pun saya harap kita terus menyuarakan kebenaran, keberanian, harga diri untuk marwah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi Mas Safrudin, apakah puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Lanjut, ini masih pertanyaan dari Mas Safrudin untuk Ibu Korla. Ibu Karla, mohon maaf untuk Ibu Karla di sini Mas Safrudin menyinggung soal komponen seni modern, salah satunya soal kritik katanya seperti itu. Dan mungkin di zaman sekarang sudah jarang ada kritikus seni gitu ya Mas ya pertanyaannya. Nah itu seperti apa tanggapan dari Ibu Karla? Di Indonesia kalau mau mengkritisi orang dimusuhin. Jadi Bu Karla saya ada sedikit sebelum diteruskan. Karena kalau seniman zaman dulu itu puas ya Mbak Dolo dengan kritikan dari kritikus. Kalau zaman-zaman dulu ya Mbak Nunung, gimana kritikusnya waktu itu aktif, kejam, menghajar seni rupa, perupa-perupa waktu itu. Jadi sekarang betul pertanyaannya, saya juga ingin bertanya yang sama. Kepada kemana tuh kritikus, apa saya harus jadi ganti profesi nih jadi kritikus? Terima kasih. Saya kira kritik bisa diberikan tanpa menjadi kritikus yang dengan kata-kata. Kalau saya menulis,
dalam tulisan saya ada kritikan, tapi saya nggak mengatakan, oh dia itu orangnya begini begitu, karyanya jelek, karyanya begini begitu, enggak. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya kita menyampaikan kritik. Nggak usah secara keras gitu. Secara keras pertama koran nggak mau terima tulisan Anda. Jadi harus soft. Tapi tetap poignant. Nah, itu adalah strategi saya. Memang tidak ada, saya kenal satu kritikus beberapa tahun yang lalu, dia itu sangat jelas mengkritik satu seniman atau karyanya. Nggak ada koran yang mau mengambil dia punya kritik. Jadi kita juga harus tahu diri bagaimana caranya. Kemudian mengenai kekerasan lagi, saya kira setiap perempuan harus menguatkan diri dengan menguatkan marwahnya, dignity, dan belajar bela diri. Itu aja. Belajar bela diri. Gimana Mas, ada tanggapan lain? Oke, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi. Apakah ada sebelum kita menutup sesi diskusi kali ini? Oh, itu ada Masnya. Boleh itu Mas mic-nya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat sore, nama saya Sukrial Sadin, saya juga pelukis Ibu. Saya menyimak dari tadi, tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Rivo, Mbak Ana, Ibu Nunung, Ibu Karla, ini yang membuat saya merasa sebagai perupa laki-laki. Agak sedikit sebenarnya benar kata Ibu Karla tadi. Ini bukan masalah gender. Gender itu tidak penting. Tapi manusianya yang penting. Pemikiran-pemikiran ke depan, bagaimana kita berkesenian, bagaimana kita bisa mendunia, bagaimana isu-isu itu terus terangkat pada karya-karya yang ada di sekitar kita, selalu muncul. Tapi hari ini saya cukup salut dari pembukaan kemarin kepada Marwah. Tepuk tangan untuk Marwah. Karena Marwah sendiri saya sudah melihat bukan lagi masalah gender, perupa-perupanya. Tapi lebih kepada kekaryaan. Apa yang diisukan, apa yang dikaryakan, apa yang ditampilkan, itu sesuatu yang menurut saya pada momen saat ini, seni rupa kita, ini yang terbaik. Dan saya juga pernah merasakan bagaimana sih jadi seorang perupa, jangankan perempuan, laki-laki dari era dulu itu, dari era-era tahun 80-an. Betul kata tadi Mas, itu banyak kritik-kritik yang sebenarnya tidak perlu ya. Karena kita perupa itu orang yang pionir sebenarnya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lahirkan, biar orang lain lihat dulu. Mungkin dia tidak nyambung, mungkin dia tidak merasa itu dikritik atau membawa suatu misi-misi tertentu. Tapi saya yakin dengan pemikiran-pemikiran yang semakin maju, semakin nampak, tentunya apa yang ditampilkan oleh perupa-perupa pada saat ini itu menjadi sangat penting di masa depan. Ini yang menggugah adalah tadi Bu Karla, saya jadi teringat bagaimana Bob Marley mengatakan no woman no cry. Ya kan, bagaimana Evita Peron jadi seorang yang betul-betul ratu yang disayangi oleh
Nah ini juga saya rasa kalau kita bicara seperti itu rasanya tidak habis-habis kalau kita bicara masalah gender, tapi lebih kepada ini adalah perupa seniman, ya kan, yang menghasilkan karya, dan ini adalah milik Indonesia pada hari ini. Saya bangga dengan adanya Marwah, suatu event yang dibuat yang tidak biasa. Ini saya sering diskusi sama Mbak Revo, sama Mbak Ana juga, kadang-kadang kesalutan saya itu luar biasa untuk beliau-beliau itu. Juga Ibu Nunung yang sudah terlibat, Ibu Karla, mungkin Mbak Dolo ya, yang udah sangat piawai ya. Juga saya banyak kok kenal seniman-seniman yang memang ikut pada event ini, yang saya memang mengamatinya momen per momen. Tapi kumpulan Marwah pada 78 Perupa hari ini sejarah seni rupa yang baru. Tidak untuk wanita, tidak untuk gender, tapi untuk seni lukis Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Sukrial. Mungkin itu bentuk apresiasi sendiri ya buat pameran Marwah ini, karena bukan perihal gender tapi karyanya itu sendiri ya Mas ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Mungkin ada satu penanya lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi diskusi pada sore hari ini. Oke, baiklah, kalau seperti itu, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita sebelum menutup sesi diskusi ini, boleh sekiranya para narasumber yang di depan ini menyampaikan closing statement dari masing-masing dari kalian untuk diskusi pada sore hari ini. Boleh. Terima kasih Mbak Ina. Saya berharap perhelatan pameran Marwah ini akan tercatat oleh Indonesia dan dunia, karena kan saya bilang tadi banyak duta besar yang hadir ya untuk menyampaikan bahwa Indonesia itu hebat, perupa-perupa perempuannya sudah sangat maju, tidak kalah dengan seniman luar negeri, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Saya percaya Indonesia akan menjadi pusat seni, terutama seniman perempuannya akan lebih maju lagi dari sekarang. Jadi jangan lupa untuk para pemirsa atau pencinta seni untuk terus lebih mencintai seni dengan datang ke galeri-galeri seni dan ke museum-museum. Karena keindahan itu datang dari seniman. Seniman itu adalah hebat. Terima kasih. Merdeka. Dari Ibu Nunung, closing statement-nya seperti apa? Silahkan. Kalau saya pertama, Marwah ini tidak hanya sekali ya, meskipun apapun tembok setebal apapun, tapi saya yakin dengan Revo bisa menembus itu. Terima kasih. Ibu Karla silahkan untuk closing statement-nya. Penting sekali bahwa penulis sejarah seni rupa Indonesia memperhatikan ini dan mencatat, karena banyak yang tidak mencatat hal-hal seperti ini. Dan ini yang paling penting, harus ditulis. Terima kasih. Mungkin terakhir Mbak Revo silahkan. Terima kasih dan terima kasih untuk teman-teman perupa perempuan yang luar biasa yang sudah tergabung dalam Marwah. Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk kurator Mbak Ana Sungkar yang luar biasa. Setahun bosen kali dengar pagi, siang, malam, dering teleponnya terus berbunyi dengan keluh kesah. Terima kasih juga dari tim Amubah yang sudah berpartner dengan Adpora sehingga bisa terselenggaranya juga pameran Marwah ini. Sekali lagi terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada para keempat narasumber pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup juga
berarti pameran Marwah ini tuh berhasil menjadi sebuah gerakan perempuan bicara dengan masing-masing dari karyanya masing-masing gitu ya. Ada 78 perupa perempuan yang akhirnya berbicara tentang apapun yang dirasakannya dalam karya ini, dan Bapak dan Ibu sekalian juga masih bisa datang dan menikmati karya dari 78 perupa perempuan ini, karena pameran Marwah ini akan berlangsung sampai tanggal 20 Agustus 2023. Dan bagi Bapak Ibu juga saya mengingatkan bahwasannya nanti hasil dari diskusi ini pun akan tayang di Ina News TV. Jadi nanti boleh ditonton kembali di YouTube kita, yaitu YouTube Ina News TV. Terima kasih. Mungkin sudah selesai ya Mbak Putri sesi diskusinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, para perupa dan tamu undangan yang sudah hadir. Saya Imana Tahira dengan keempat narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.